Halo sobat, kembali lagi di XAM Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya, agar terhindar dari wabah penyakit. Kali ini kita akan mereview film yang berjudul Vaikunta Puramulo yang rilis tahun 2020 dan diperankan oleh aktor stylish star Allu Arjun dan andalan Mimin Pooja Hegde. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang diam-diam ditukar oleh ayah kandungnya pada saat masih bayi agar keturunannya menjadi orang kaya. Oke sob, daripada berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang pria bernama Valmiki. Valmiki sedang menanti kelahiran anak pertamanya di rumah sakit, yang saat itu ternyata istri bosnya Ramachandra juga akan melahirkan di rumah sakit yang sama. Beberapa saat kemudian istri Valmiki sudah melahirkan. Begitupun dengan istri bosnya. Mereka berdua ternyata dikaruniai anak laki-laki. Tetapi ketika perawat bernama Sulochana akan menidurkan anak Ramachandra, bayi tersebut terlihat pucat dan tidak bergerak. Sontak perawat itu pun menjadi panik dan berlari untuk menelpon dokter. Namun telepon itu sedang dipakai oleh Valmiki. Suster itu lalu memberitahu kondisi anak Ramachandra kepada Valmiki. Dan ketika mengetahui hal itu, timbullah niat jahat dari Valmiki dan langsung mematikan telepon. Lalu Valmiki dan perawat pun langsung ke ruangan istri Ramachandra yang saat itu masih tertidur. Mereka kemudian menukarkan bayi Valmiki dan bayi Ramachandra. Setelah itu, mereka keluar dari ruangan tersebut dan segera menuju ruangan istri Valmiki. Namun tiba-tiba terdengar bunyi petir yang keras dan anak yang mereka anggap sudah mati itu pun menangis. Perawat itu lalu berubah pikiran dan mencoba mengembalikan bayi Ramachandra itu. Akan tetapi Valmiki mencegahnya sambil menceritakan tentang kisah hidupnya dan Ramachandra, di mana dulu mereka berdua memulai karir sebagai karyawan di perusahaan yang bernama ARK. Singkat cerita, Ramachandra menikahi putri ARK yang bernama Yasu dan menjadi kaya raya, berbanding terbalik dengannya yang masih saja miskin. Sulochana yang mendengarnya tetap saja tidak setuju dan bersitegang dengan Valmiki. Dan dengan sengaja Valmiki mendorong perawat itu hingga terjatuh dari lantai atas rumah sakit. Di saat yang sama, kaki Valmiki mengalami kram kaki yang membuatnya pincang sejak saat itu. Beberapa saat kemudian, ARK dan Ramachandra datang dan menyapa Valmiki. Anak yang diasuh oleh Ramachandra diberi nama Raj, sedangkan anak yang diasuh oleh Valmiki diberi nama Bantu. 20 tahun kemudian, anak yang ditukar pun masing-masing sudah dewasa. Terlihat Valmiki sedang sibuk menyiapkan sesuatu untuk menyambut kedatangan Raj dari Amerika. Sedangkan Bantu sibuk menerima perintah dari Valmiki dan berangkat ke rumah Ramachandra. Sesampainya di rumah Ramachandra, Bantu tertegun melihat kemewahan rumah Ramachandra. Namun saat itu, Valmiki menemuinya dan melarangnya masuk sambil menghinanya. Suatu ketika, Bantu bersiap menghadiri wawancara di sebuah perusahaan travel. Di saat yang sama, Valmiki menyuruh Bantu menemani adiknya berbelanja ke toko. Bantu tidak bisa menolaknya karena Valmiki bersikeras dan tidak peduli meski Bantu sudah berkata bahwa ia akan menghadiri wawancara.
Saat berada di depan apotek, tiba-tiba Syal adiknya ditarik oleh pemotor yang membuat adiknya kesakitan dan berteriak. Lalu Bantu yang melihatnya pun langsung menolong adiknya. చెల్లిని ఎవరైనా ఏడ్పిస్తే కోపడ్డం కొట్టడం లాంటి Bantu memberikan obat ibunya dan langsung bergegas karena katanya sudah terlambat wawancara. Bantu kemudian menghampiri pemotor yang mengambil Syal adiknya tadi dan bertanya dengan sopan. Lalu salah satu dari mereka mengatakan adiknya seksi. Bantu pun menjawab terima kasih. Seseorang berkata lagi kepada Bantu, bawa adikmu kemari sebagai ganti Syalnya. Sontak Bantu yang sudah tidak bisa menahan emosi pun langsung menabok kawanan pemuda tidak sopan itu. Setelah memberi senam pagi kepada mereka, Bantu lalu melanjutkan untuk sesi wawancara. Sesampainya di kantor itu, Bantu mulai diwawancarai oleh Ravinder Reddy yang menggantikan atasannya, katanya terlambat datang. Ravinder yang terkesan dengan jawaban Bantu yang jujur pun langsung akrab dan seperti orang yang sudah kenal lama. నిజం చెప్పాక అవతల వాళ్ళు రావడం మొదలుపెట్టింది. నాకు చాలా సుఖంగా ఉంది. నాన్నగారు లేరని చెప్పు. ఏమా నాన్నగారు లేరని చెప్పమన్నారండి. Ravinder kemudian menyuruh Bantu menemui atasannya yang bernama Sekar karena sudah ada di ruangannya. Sir? Hey. Namun ternyata Sekar adalah salah satu kawanan pemotor yang dihajar oleh Bantu tadi. Ravinder Reddy kemudian menyarankan Bantu untuk menemui Sekar meminta maaf. Bantu pun masuk, tapi bukannya minta maaf, dia malah pura-pura tersandung lalu memutar badan Sekar. Dan akhirnya Sekar menyetujui Bantu untuk bekerja di tempat itu. Keesokan harinya, saat pertama kali masuk kerja, Bantu bersiap naik lift. Di saat yang sama, datang wanita cantik yang memakai rok mini. Bantu yang terpesona namun hanya fokus ke kaki indah sang gadis. Dan hal itu pun tetap berlanjut sampai di dalam lift yang membuat gadis itu keheranan. Bantu lalu berkata bahwa ini hari pertama ia bekerja dan Bantu menyangka gadis itu adalah seorang resepsionis. Ravinder lalu menyuruh Bantu menemui bosnya. Lalu saat masuk ke ruangan bosnya, హలో సార్. ఈసారి ఏమైంది? ternyata wanita yang bersamanya di lift tadi adalah bosnya bernama Amulya, dipanggil Ammu. Bantu yang kaget karena takut tidak diterima bekerja di perusahaan itu, akan tetapi Ammu tetap menerima Bantu, meski Bantu masih terus-terusan fokus ke kaki seksinya. వండుకోకుండా తినేయచ్చానేమో మేడం. నేనంటే కాలు చూసానని కక్ష కట్టి కచ్చి పంపించారు కదా. Ammu kemudian menugaskannya menjadi tour guide ke beberapa negara. Suatu ketika, Ammu mengajak Bantu ke Paris untuk perjalanan bisnis. Di sana Bantu dan Ammu pun menjadi lebih akrab. Di sisi lain, Raj diutus oleh Ramachandra untuk menemui Pai di Tali, anak sekaligus utusan seorang pengusaha yang terkenal kejam, untuk menolak tawaran pengusaha tersebut yang akan membeli 50% saham milik Ramachandra yang terancam bangkrut. Ramachandra yang masih meragukan kemampuan Raj pun memantau pertemuan tersebut dari hotel sambil memberi instruksi kepada Raj, tapi Raj tidak bisa berkata apapun. Pertemuan itu pun diambil alih oleh Ramachandra dan mengatakan tidak kepada Pai di Tali, lalu menyuruh Pai di Tali dan anak buahnya keluar dari tempat itu. It's a no. Get her off my office. Di saat yang sama, Ammu bersama Bantu yang juga sedang melakukan pertemuan dengan Sudar Sanam yang ingin menyewa agen perjalanannya, namun tidak ada kesepakatan karena Sudar Sanam menawar terlalu rendah. Sudar Sanam dengan sombongnya juga menganggap enteng Bantu yang mencoba membantu Ammu untuk berbicara serta mengancam akan menghancurkan perusahaan Ammu. Bantu yang mendengarnya pun tersulut emosi.
Ia lalu memberikan kopi brik kepada semua anak buah Sudarsanam. Bantu kemudian menjelaskan kepada Sudarsanam kalau bos cantiknya tidak menjual perusahaannya. Ramachandra yang memperhatikannya dari jarak dekat pun merasa kagum kepada Bantu, lalu menceritakan kejadian di hotel itu kepada ARK. Dia mengatakan seperti melihat bayangan dirinya pada anak muda itu saat masih muda dulu dan membandingkannya dengan Raj anaknya. Vasu yang mendengarnya merasa tersinggung jika anaknya dibandingkan dengan anak lain. Di saat yang sama, ARK juga mengungkapkan keinginannya untuk menjodohkan Amu dengan Raj. Dia tertarik dengan Amulya karena selain cantik, ia juga pandai mengelola bisnis. Mereka lalu mengundang orang tua Amu. Orang tua Amu sangat setuju dan ingin mempercepat pertunangan itu. Raj pun tidak menolak pertunangan itu, walaupun telah menjalin cinta dengan sepupunya bernama Nandu. Bantu yang juga hadir di sana karena sebelumnya telah dipanggil oleh Amu begitu kecewa menyaksikan pertunangan itu. Valmiki yang juga ada di tempat itu ikut senang melihatnya dan menyuruh Bantu untuk pergi dari sana. Bantu pun pergi dengan perasaan sedih. Setelah kejadian itu, Amu bertemu dengan Bantu dan menjelaskan bahwa dia tidak menyukai perjodohan itu. Bantu lalu menyarankan Amu untuk menemui Ramachandra dan menjelaskan semuanya. Dan sejak saat itu, ternyata Amulya sudah jatuh cinta kepada Bantu. మేడం గీయడం వద్దు. యాక్చువల్లీ ఐ లైక్ అమ్ము. Suatu ketika, Appalanaidu datang ke kantor Ramachandra untuk membahas penolakan pembelian saham. Kemudian terjadi percakapan antara Appalanaidu bersama Ramachandra. Namun di tengah perbincangan, Appalanaidu mengeluarkan payung dan menusukkan ke Ramachandra. Beberapa saat setelah kejadian itu, Bantu dan Amu datang untuk menemui Ramachandra dan menjelaskan perihal perjodohannya karena Amu tidak menyukai Raj. Mereka berdua pun menunggu di ruangan Ramachandra karena mereka belum menyadari kalau Ramachandra ada di ruangan itu. Ketika Bantu melihat sekelilingnya, ia terkejut melihat Ramachandra tergeletak di lantai dengan luka tusukan di dadanya. Bantu pun langsung menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Tapi anak buah Naidu menghalangi mobil Ramachandra. Naidu juga mematikan lift dan mengunci jalur tangga darurat. Tapi Bantu tak kehabisan akal. Dia turun membawa Ramachandra menggunakan elevator tukang batu. Bahkan merampas mobil Naidu dan segera menuju rumah sakit. Dokter dan perawat pun segera menangani Ramachandra dan mengabaikan orang sakit lainnya. Di saat yang sama, Bantu tak sengaja melihat orang sakit terabaikan. Dia pun langsung menolongnya. Dan ternyata dia adalah perawat yang menukar Bantu saat bayi dulu. Secara ajaib perawat itu kemudian sadar dari komanya selama 25 tahun dan mengungkapkan kejadian masa lampau itu kepada Bantu. Bantu tidak lantas percaya, namun di saat yang sama Valmiki datang dan suster itu mengenal Valmiki lalu berkata, "Itu bukan ayahmu, tapi Ramachandra lah ayahmu." Bantu langsung tertegun dan merasa sedih. Setelah mengatakan semuanya, suster itu pun meninggal. Bantu segera melihat ayahnya Ramachandra dari luar ruangan UGD. Dia kemudian tambah sedih ketika melihat ibu kandungnya Yasu. Amu lalu menjelaskan kepada Yasu kalau Bantulah yang menyelamatkan Ramachandra. Tapi Yasu hanya bersikap datar. కిందుండమను తర్వాత మాట్లాడతాను థ్యాంక్స్ నాన్న డీసీపీ గారు మాట్లాడాలంట. Bantu hanya terdiam mendengar ocehan dari Valmiki. Ketika berada di depan mayat Sulochana, Bantu kemudian bertanya kepada Valmiki, apakah dia mengenal suster itu? Valmiki pun menjawab, tidak, tanpa perasaan bersalah. Karena sudah muak melihat wajah Valmiki, ia pun menamparnya. Bantu sudah bosan mendengar kebohongannya dari sejak kecil.
Saat perjalanan pulang, mereka kemudian berhenti. Valmiki kemudian bertanya, "Kenapa kamu menampar ayahmu?" Bantu pun menjawab, "Karena kau bukan ayah kandungku." Mendengar hal itu, Valmiki masih saja menutupi kebohongannya. Tapi Bantu sudah mengetahui yang sebenarnya kalau Valmiki sudah menukarnya waktu di rumah sakit. Ternyata itulah alasan Valmiki selalu memarahi Bantu dan selalu menyusahkannya. Bantu tidak habis pikir ada manusia sekejam Valmiki yang rela melakukan segalanya demi memuaskan hasratnya. Namun Bantu tidak mau mengecewakan ibunya atau istri Valmiki yang telah merawatnya dari kecil. Bantu tidak mau mengatakan hanya karena harta. Setelah beberapa waktu di rumah sakit, Ramachandra pun diperbolehkan pulang untuk dirawat jalan di rumah. Ketika sedang bersantai, ARK meminta Valmiki untuk menyuruh Bantu ke rumahnya. Ia ingin berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan menantunya Ramachandra. Bantu kemudian diminta ARK untuk bekerja dengannya dan memberi gaji yang lebih besar dari pekerjaan sebelumnya. Bantu pun mulai mengatasi semua masalah yang mengganggu mereka. ARK menceritakan kalau dia tidak bisa menangkap pelaku penusukan Ramachandra karena orang yang dihadapi adalah orang yang cukup kuat dan berpengaruh. Polisi juga tak bisa berbuat apa-apa. Bantu yang mendengar hal itu pun lalu menjawab, "Kenapa kita diam saja? Kita akan bicara kepadanya." Singkat cerita, mereka pun sampai di pelabuhan. Padatali langsung keheranan kenapa mereka bisa lolos masuk ke sana. Bantu kemudian menceritakan kronologinya, bahwa saat ARK mengajak Bantu pulang, Bantu melihat bekas telapak tangan pada baju ARK. Dan disitulah Bantu mengamuk dan mencari orang yang telah mendorong AFK sambil menabok anak buah pada tali. Bantu lalu melanjutkan berbicara dengan Padatali. Saat akan pulang, mereka bertemu dengan Naidu. Tanpa rasa takut, Bantu mengejek Naidu dan mengomentari penampilan Naidu yang kontras dengan mobilnya. గొడుగు బాగుంది దీన్ని ఎండకి వానకి వాడే కలవటం ఇదే ఫస్ట్ టైం నీ బయటవే. Bantu juga mengingatkannya agar Naidu tidak mengganggu keluarganya. Scene berpindah saat Ramachandra menceritakan keadaan keluarganya. Saat keluar dari ruangan Ramachandra, ARK menghampirinya dan menceritakan hubungan Ramachandra dengan istrinya Yasu. Yasu kemudian datang dan berkata, "Coba ceritakan tentang aku." Bantu yang pemberani dan jujur lalu berkata bahwa ibunya itu tidak akur dengan Ramachandra karena hubungan Ramachandra dulu dengan sekretarisnya bernama Revati. Ramachandra yang juga mendengarnya marah dan langsung menampar Bantu. Tapi Bantu berkata pada Ramachandra, "Kau akan tahu sekuat apa cintamu saat kau jujur." తెలుస్తుంది కరెక్టే కానీ నిజం చెప్తేనే కదా మీ ప్రేమ నిలబడే బంధం రాక్ సాలిడ్గా ఉంటుంది. Suatu ketika, Yasu sedang duduk sendirian. Suaminya menghampiri dan minta maaf atas kelakuannya dulu. Akhirnya, mereka pun akur dan ARK yang melihatnya merasa terharu. ARK menyuruh Bantu untuk menyelesaikan permasalahan di kantornya karena Ramachandra yang masih meragukan kemampuan Raj ingin datang langsung, tapi kondisinya masih belum pulih dan Yasu pun melarangnya pergi. Bantu kemudian datang dan membuat Padatali tidak bisa berbuat apa-apa. వివిధ భారతి వాణిజ్య ప్రసార విభాగాలు Setelah kejadian itu, ARK merayakan dengan mengadakan sebuah pesta di rumah mereka. Ketika pesta telah usai, Yasu menyaksikan Bantu dan Amu berciuman di depan matanya. Valmiki juga berusaha memprovokasi dan Bantu pun diusir dari rumah. Valmiki kemudian menyeret Bantu keluar dari rumah itu. Amu malah senang karena semuanya sudah tahu tentang hubungan mereka. Kemudian Bantu menjelaskan semuanya kepada Amu dan berkata tidak akan mengatakan pada Ramachandra
Keadaan itu dimanfaatkan oleh Naidu untuk menculik keponakan Yasu bernama Nandu. Naidu mengancam akan membunuhnya kecuali Ramachandra memberikan sebagian sahamnya kepada Naidu. Tanpa fikir panjang, Ramachandra dan istrinya langsung menandatangani penyerahan aset sebanyak 50% demi keponakannya itu. Sementara itu, Raj yang ingin menyelamatkan Nandu ingin agar dia membawa berkas yang sudah ditandatangani itu. Valmiki yang juga berada di tempat itu mencoba mencegah Raj karena ia takut terjadi apa-apa pada pangerannya itu. Tetapi Raj tetap bersikeras untuk mengantarkan berkas dan semua orang di rumah itu pun terdiam mendengarnya. Valmiki yang mulai gelisah karena takut akan terjadi apa-apa kepada anaknya, dia kemudian menelpon Bantu untuk menolong Nandu. Tapi Bantu berkata sudah tidak ada hubungan dengan keluarga itu. Awalnya, pasti kita mengira orang ini akan menyabung ayam. Tapi ini adalah Bantu. Ternyata, tanpa sepengetahuan semua orang, Bantu telah datang ke sana dan menghajar Paditali, serta semua anak buahnya. Lalu mencolek Naidu dengan sebatang tusuk sate. Bantu membawa Nandu pulang ke rumah Ramachandra. Ia kemudian berkata, sulit bagiku untuk tidak terkait dengan keluarga ini. Rajaku bahagia dan kau bisa mengunjungi pangeranmu setiap hari, ucapnya di muka Valmiki yang menjengkelkan. ARK kemudian bertanya kepada Valmiki, apakah masih ada yang perlu diberitahukan? Tapi dengan santainya, Valmiki berkata, tidak ada. ARK lalu menamparnya sampai celana dalamnya copot. నా మనవడరా నా రక్త బంధం అలాంటి వాణ్ణి ARK pun mengungkapkan bahwa dia tidak sengaja mendengar percakapan antara perawat dan Bantu sebelum kematiannya. చెప్పేదా Melihat ayahnya bersedih, Bantu menghampiri dan menenangkan ayahnya, kemudian memanggilnya ayah. Tapi Bantu meminta ayahnya untuk tidak mengungkapkan kebenaran kepada ibunya Yasu, karena tidak ingin ia akan berkecil hati mengetahui bahwa Raj bukan anak kandungnya. Yasu yang belum juga tahu kebenarannya menyatakan bahwa Bantu setara dengan Raj karena dia telah menyelamatkan keluarganya dan memberikan 50% saham kepada Bantu. Mereka kemudian minta Valmiki untuk melatih Raj selama 5 tahun agar bisa seperti Bantu. Raj kini tinggal di rumah Valmiki. Lalu Valmiki yang belum juga sadar berkata kepada Raj, rumahmu bukan di sini tapi di istana. Film diakhiri dengan memperlihatkan Bantu bersama Ammu berangkat dengan helikopter. Bagaimana sob? Alur cerita film ini cukup mengobok-ngobok emosi ya, terutama si Valmiki itu. Pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah kehidupan ini sudah ditakdirkan dari Yang Kuasa. Setiap insan sudah ada porsi rezekinya masing-masing. Tinggal bagaimana kita menjalankannya dengan baik dan selalu bersyukur. Sampai ketemu di video selanjutnya ya sob. Jangan lupa like, comment, and share. Dan yang belum subscribe, di subscribe dulu dong. Terima kasih.